Baik, sebelumnya izin bertanya apa suara aku udah kedengeran? Sudah. Baik, terima kasih. Mari kita mulai. Selamat siang teman-teman. Ya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Giana Cikaluguna, Rafida Anwar, dan saya sendiri, Epifania Basir, pada kesempatan hari ini akan menampilkan presentasi yang berjudul Penelitian Deskriptif. Kita langsung aja ke pengertian ya. Penelitian deskriptif atau descriptive research sering juga disebut dengan penelitian taksonomik atau taxonomy research. Dikatakan demikian karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena, atau kenyataan sosial yang ada. Lalu, menurut Whitney pada tahun 1960, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Nah, selanjutnya kita masuk ke kriteria penelitian deskriptif. Yang pertama itu adalah masalah yang dirumuskan harus layak. Apa sih pengertian dari masalah yang dirumuskan harus layak? Next, Giana. Nah, masalah penelitian tentu menjadi topik ya dalam penelitian tersebut, di mana wajib layak untuk diangkat. Sehingga peneliti dalam memakai metode penelitian ini tidak bisa asal-asalan dalam memilih atau merumuskan masalah penelitian. Jadi perlu dikaji terlebih dahulu apakah rumusan masalah tersebut memang layak atau dapat diangkat seperti itu. Selain itu juga rumusan masalah tersebut juga mengandung nilai ilmiah ya teman-teman ya, sehingga tidak semua topik nantinya bisa diangkat menjadi penelitian bersifat deskriptif, sebab bisa jadi topik tersebut menyulitkan peneliti untuk dapat menjelaskannya. Seperti itu. Lanjut. Kriteria yang kedua adalah tujuan penelitian tidak boleh terlalu luas. Nah, tujuan penelitian tidak boleh terlalu luas itu adalah tujuan penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif nantinya tidak boleh terlalu meluas, jadi perlu dipersempit dan sangat spesifik sehingga isi laporan penelitian bisa lebih terarah dan lebih fokus seperti itu. Nah, hal ini tuh lumrah karena penelitian dengan metode deskriptif akan menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian dengan detail. Jika tujuan penelitian yang kurang spesifik atau terlalu luas, tentu penjelasan ini akan terlalu banyak dan ada kemungkinan pembahasannya menjadi terlalu luas dan tidak spesifik atau tidak terlalu fokus pada masalahnya seperti itu. Boleh lanjut? Kriteria yang ketiga itu adalah data merupakan fakta. Lanjut. Meskipun penelitian itu adalah menggambarkan objek penelitian, tentu tidak bisa hanya didasarkan pada apa yang disampaikan referensi, baik itu buku, video, maupun referensi yang berbentuk yang lainnya. Jadi peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk melihat sendiri dan mencari data sendiri dan mendata sendiri data-data penelitian tersebut, sehingga benar-benar sesuai dengan fakta dan kemudian memudahkan peneliti
untuk menuangkannya dalam laporan penelitian yang mendetail. Sebab paham betul data penelitian dan bisa dijelaskan dengan bahasa sendiri. Jadi kita harus terjun ke lapangan langsung agar kita bisa mendeskripsikan sendiri masalah yang kita ambil seperti itu, teman-teman. Lanjut. Baik, kemudian yang keempat, pembanding harus memiliki validasi. Boleh next. Ya, maksud dari pembanding harus memiliki validasi yaitu penelitian dengan metode deskriptif tentunya akan memiliki standar yang digunakan sebagai pembanding. Standar pembanding ini kemudian penting untuk memiliki validasi, sehingga jelas dan tentunya tidak mengandung unsur opini melainkan fakta. Kemudian yang kelima, tempat dan waktu penelitian jelas. Penelitian dengan metode deskriptif kemudian juga diwajibkan mencantumkan tempat dan waktu penelitian dengan jelas, sehingga ada kewajiban mencantumkan keterangan waktu, tidak hanya lokasi atau tempat penelitian, sehingga yang dilakukan pada penelitian dengan metode lain. Jadi lebih tahu gitu periode atau range penelitiannya. Kemudian next, yaitu hasil penelitian dijelaskan mendetail. Apabila menggunakan metode deskriptif, maka hasil penelitian atau laporan hasil penelitian perlu dijelaskan secara mendetail. Objek penelitian kemudian dijelaskan atau digambarkan secara lengkap, selengkap mungkin dan seluas mungkin, sehingga pembaca hasil penelitian juga memiliki gambaran terhadap objek penelitian. Kemudian, ciri penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu mendeskripsikan variabel, yaitu ciri-ciri yang pertama adalah mengenai variabel utama di dalam metode penelitian yang kemudian dideskripsikan secara mendetail. Sehingga peneliti yang memakai metode ini perlu mendeskripsikan mengenai umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, status marital, dan variabel utama lain dengan detail. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yang kedua yaitu terdapat hubungan sebab dan akibat. Ciri ini memiliki hubungan sebab akibat yang kemudian oleh peneliti disajikan secara mendetail. Lalu yang ketiga, hasil penelitian disajikan sesuai data. Penelitian dengan metode deskriptif kemudian menyajikan hasil penelitian dengan data yang sesuai dengan fakta, sehingga data ini murni didapatkan langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Kemudian oleh peneliti tadi dikembangkan untuk bisa digambarkan sejelas dan sedetail mungkin. Lalu yang keempat, data dikumpulkan pada periode tertentu. Data dari metode penelitian ini penting untuk dikumpulkan di periode tertentu, sebab suatu fenomena kadang akan lebih mudah diamati pada periode waktu tertentu dan tentunya untuk memastikan hasil penelitian akurat. Lalu yang kelima, wilayah penelitian fleksibel. Pada penelitian dengan metode deskriptif, maka wilayah di mana ditentukan sebagai lokasi penelitian sifatnya fleksibel. Jadi, peneliti bisa membatasi lokasi penelitian hanya pada satu desa, satu kecamatan saja, dan sebagainya. Selain itu juga, bisa lebih luas misal dalam satu negara. Lalu ada contoh penelitian deskriptif. Secara sederhana, penelitian dengan metode deskriptif memiliki tujuan untuk bisa menggambarkan suatu fenomena sosial sebagai objek penelitian. Sehingga contoh dari metode penelitian ini beragam, sebagaimana beragamnya fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Karakter khas dari penelitian dengan metode penelitian ini adalah dimulai dengan pertanyaan apa. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, apa yang memotivasi A atau informan untuk memutuskan bergabung dalam komunitas B. Lalu yang kedua, apa yang menjadi motivasi anak muda di era sekarang untuk bepergian sampai keluar kota dan keluar negeri. Yang ketiga, apa yang menjadi faktor pendorong munculnya wirausaha di kalangan pelajar dan mahasiswa. Lalu yang keempat, apa yang menjadi faktor penentu ketika seseorang memutuskan untuk menjadi seorang vegetarian.
Selanjutnya, cara menuliskan penelitian deskriptif. Sebagaimana dengan metode penelitian lain, penelitian deskriptif juga akan disusun menjadi laporan sebagai bahan rujukan. Berikut detail panduan penulisan penelitian deskriptif. Yang pertama, melakukan identifikasi pada suatu masalah, khususnya fenomena sosial yang layak diteliti dengan metode deskriptif. Lalu yang kedua, menentukan perumusan masalah. Yang ketiga, menentukan tujuan dan juga manfaat dari penelitian yang dilakukan. Lalu yang keempat, pahami dulu masalah yang akan diteliti, misalnya dengan mengkaji studi pustaka, dan banyak berkonsultasi dengan orang lebih ahli. Lalu ada macam-macam penelitian deskriptif. Yang pertama, metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiono tahun 2018 halaman 15 adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpotisme yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan melukiskan suatu keadaan secara objektif atau berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selain itu, metode penelitian deskriptif kualitatif menurut para ahli lain meliputi pendapat Sukmadinata pada tahun 2017 halaman 73 adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Lalu yang kedua, metode penelitian deskriptif kuantitatif. Pengertian metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang berusaha memperlihatkan hasil dari suatu pengumpulan data kuantitatif atau statistik seperti survei dengan apa adanya, tanpa dihitung atau dilihat hubungannya dengan perlakuan atau variabel lain. Jadi, survei yang dilakukan adalah primadonanya. Survei bukan dilakukan untuk membandingkannya dengan hasil survei lain agar dapat menarik kesimpulan tertentu. Untuk memastikan kesahihannya, tentu kita harus membandingkannya dengan pengertian metode penelitian deskriptif kuantitatif menurut para ahli. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Bumi pada tahun 2015, halaman 48-49, penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian, sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter. Yang ketiga, metode penelitian deskriptif analisis atau analitik. Metode penelitian deskriptif analitik menurut Sugiono pada tahun 2018 halaman 3 adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian. Artinya, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan partisipan atau objek dan subjek penelitian. Metode ini juga berusaha untuk menganalisis subjek penelitian agar didapatkan data yang mendalam. Lalu yang keempat, metode penelitian deskriptif verifikatif. Sedangkan metode verifikatif menurut Sugiono pada tahun 2018 halaman 55 adalah metode penelitian yang pada dasarnya digunakan untuk menguji teori dengan pengujian atau pembuktian hipotesis. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik yang digunakan untuk menguji apakah benar variabel tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Pada dasarnya, penelitian ini adalah pembuktian yang dilakukan melalui deskripsi data yang diperoleh penelitian sebagai verifikasi ulang. Lalu yang kelima, metode penelitian deskriptif korelasional. Deskriptif korelasional adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai hubungan antar variabel dengan apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Artinya, meskipun masih meneliti pertautan atau hubungannya,
Hubungan tersebut hanya untuk disajikan saja, tidak untuk menarik kesimpulan tertentu dari hubungan yang terjadi. Contohnya, penelitian mengumpulkan hubungan antara pengajaran dengan metode ajarnya, tanpa menghiraukan efektivitas atau pengaruh dari metode ajar terhadap pengajaran. Menurut Sugiono, pada tahun 2018, halaman 87, penelitian deskriptif korelasional adalah metode pertautan atau metode penelitian yang berusaha menghubung-hubungkan antara satu unsur atau elemen dengan unsur atau elemen lainnya untuk menciptakan bentuk dan wujud baru yang berbeda dengan sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah kelebihan penelitian deskriptif. Iya. Beberapa kelebihan menggunakan penelitian deskriptif itu antara lain adalah yang pertama adalah efektif untuk menganalisis topik dan masalah yang tidak kuantifikasi. Lalu yang kedua adalah kemungkinan untuk mengamati fenomena di lingkungan alami yang sepenuhnya alami dan tidak berubah. Lalu yang ketiga, kesempatan untuk mengintegrasi metode pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Lalu yang terakhir adalah tidak memakan waktu dibandingkan eksperimen kuantitatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafidah. Baik, kemudian kelemahan penelitian deskriptif. Yaitu kelemahannya antara lain studi deskriptif tidak dapat menguji atau memverifikasi masalah penelitian secara statistik. Kemudian, hasil penelitian dapat mencerminkan tingkat bias tertentu karena tidak adanya tes statistik. Kemudian, sebagian besar penelitian deskriptif tidak dapat diulang karena sifat pengamatan mereka. Kemudian selanjutnya, studi deskriptif tidak membantu dalam mengidentifikasi penyebab di balik fenomena yang dijelaskan. Baik, sekian dari presentasi kami. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Baik, sebelumnya untuk teman-teman yang ingin bertanya, apakah ada masukan dari Bu Iva terkait materi yang sudah kami sampaikan, Bu? Tanya jawab dulu saja, Nak. Baik, Ibu, terima kasih. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya izin bertanya. Baik, Susti, silakan. Tadi kan dijelaskan kriteria dalam itu ya, penelitian deskriptif ini. Nah, kriteria yang pertama itu kan masalah yang akan dikaji itu atau yang akan dirumuskan itu harus layak. Nah, kalau dari kata layak itu sendiri, kriteria dari kata layaknya itu bagaimana ya? Apakah ada ketentuannya dan apa saja yang harus diperhatikan? Lalu untuk kelayakannya sendiri, apakah ada uji kelayakan khusus gitu, seperti itu? Terima kasih sebelumnya kelompok 4. Baik, Susti, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan, Lisa. Baik, terima kasih, Lisa. Lalu, apakah masih ada yang bertanya? Teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Masih ada satu slot pertanyaan lagi.
Baiklah, karena sudah ada 2 pertanyaan yang akan diajukan kepada kami izin untuk menjawab terdahulu 2 pertanyaan tersebut. Jika ingin masih ada teman-teman yang ingin bertanya nanti, kami masih membuka untuk 1 pertanyaan ya. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Sasti Diana Lestari. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari teman kita Sasti, di mana pertanyaannya itu adalah sebentar. Kriteria yang pertama pada penelitian deskriptif adalah bentar ya. Masalah yang akan dikaji harus layak. Nah, kriteria dari kata layak sendiri itu bagaimana ketentuannya? Apa saja yang perlu diperhatikan dari kriteria tersebut? Jadi seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa arti dari kata layak adalah pantas, wajar, atau patut. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Jadi masalah itu adalah kata yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak luput dari masalah, baik masalah yang sifatnya ringan atau masalah yang sifatnya berat. Jadi, maaf sebentar. Banyaknya masalah penelitian yang sering ditemukan itu seringkali membuat seorang peneliti harus memilih masalah penelitian yang paling layak di antara beberapa masalah. Hal ini yang penting dijadikan pegangan dalam memilih masalah penelitian ini adalah bahwa keputusan dan penentuan terakhir adalah terletak pada penelitian itu sendiri, pada peneliti itu sendiri. Jadi sebelum memilih masalah, terlebih dahulu seharusnya peneliti itu harus menentukan topik penelitian. Nah, untuk menentukan topik penelitian itu
seorang peneliti harus terlebih dahulu menanyakan pada dirinya sendiri tentang beberapa pertanyaan seperti contohnya apakah topik tersebut dapat dijangkau atau dikuasainya, lalu apakah bahan-bahan atau data-data tersebut cukup, lalu apalagi ya, kayak apakah topik tersebut penting untuk diteliti, apakah topik itu sangat penting untuk saya teliti seperti itu. Lalu selanjutnya itu apakah topik tersebut menarik untuk dikaji atau diteliti oleh saya. Nah, jadi setelah topik ditentukan, selanjutnya itu peneliti harus memilih masalah penelitian yang sesuai dengan topik tersebut. Pertimbangan dalam memilih masalah penelitian agar masalah yang dipilih layak dan relevan itu ada dikatakan menurut Notuat Mojo pada tahun 2002 itu meliputi masalah masih baru. Jadi arti baru itu adalah masalah tersebut belum pernah diangkat atau diteliti oleh orang lain dan topik masih hangat di masyarakat sehingga tidak sia-sia usaha yang dilakukan. Sebelum menentukan masalah, peneliti harus banyak membaca dari jurnal-jurnal penelitian maupun media elektronik tentang penelitian terkini. Lalu ada aktual. Aktual itu berarti masalah yang diteliti tersebut benar-benar terjadi di masyarakat. Sebagai contoh, ketika seorang dosen keperawatan akan meneliti tentang masalah gangguan konsep diri pada pasien telah mengalami hemodialisme berulang, maka sebelumnya peneliti tersebut harus melakukan survei dan memang menemukan masalah tersebut meskipun tidak berlaku pada semua orang. Lalu yang ketiga adalah praktis. Masalah penelitian diteliti harus mempunyai nilai praktis. Artinya hasil penelitian harus bermanfaat terhadap kegiatan praktis, bukan suatu pemborosan atau penghamburan sumber daya tanpa manfaat praktis yang bermakna. Lalu ada memadai. Masalah penelitian harus dibatasi ruang lingkupnya. Tidak terlalu luas, tapi tidak juga terlalu sempit. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di PowerPoint kami, bahwa masalah yang terlalu luas akan memberikan hasil yang kurang jelas dan menghamburkan sumber daya. Sebaliknya, masalah penelitian yang terlalu sempit akan menghasilkan hasil yang kurang berbobot. Jadi ada baiknya ruang lingkupnya itu tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit. Selanjutnya adalah sesuai dengan kemampuan peneliti. Jadi kita meneliti itu tidak boleh lebih dari batas kemampuan kita. Jadi kayak seseorang itu akan melakukan penelitian harus mempunyai kemampuan penelitian dan kemampuan di bidang yang akan diteliti. Jika tidak, hasilnya itu pasti akan kurang dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmiah maupun praktis. Lalu sesuai dengan kebijakan pemerintah, masalah-masalah itu yang bertentangan dengan masalah-masalah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, undang-undang ataupun adat istiadat sebaiknya tidak diteliti karena akan banyak menemukan hambatan dalam pelaksanaan penelitian nantinya. Seperti itu. Apakah penjelasan dari saya dapat ditangkap oleh Suti? Bisa Evi, jadi banyak kriteria untuk menuju kata layak itu juga ya Pi. Jadi harus benar-benar dikaji dulu ya masalahnya. Terima kasih banyak ya Pi. Baik, sama-sama Pasti. Selanjutnya pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh teman saya, Rafida. Rafida tadi. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Lisa, yaitu pertanyaannya, dalam kelemahan penelitian deskriptif dituliskan bahwa hasil penelitian ini dapat mencerminkan tingkat bias tertentu karena tidak adanya tes statistik. Terus maksud dari kalimat tersebut apa gitu? Maksudnya dari bias tertentu karena metode deskriptif ini tidak mencantumkan statistik yang jelas, karena metode deskriptif ini dijelaskan atau dituliskan secara deskriptif gitu, sesuai dengan namanya gitu, dideskripsikan. Dalam penulisan tersebut bisa ada kemungkinan
di mana peneliti itu menulisnya dengan subjektivitasnya gitu, dengan menurut pandangannya gitu. Jadi bisa jadi hasil atau penelitian gitu yang telah dilakukan jadi menggambarkan situasi atau keadaan yang sebenarnya. Bisa jadi itu karena dari pandangan penelitinya atau penulisnya gitu. Nah, kemudian ketika seorang peneliti mendesain kuesioner, pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya dan perspektif ini sudah ditentukan gitu oleh penelitinya. Kemudian selain itu studi tersebut mungkin mengandung kesalahan karena peneliti mungkin hanya merekam apa yang dia ingin dengar gitu atau mengabaikan keadaan data yang tidak sesuai dengan hipotesis atau proyek peneliti meneliti. Terus penelitian menurut kita itu hasilnya seharusnya A gitu, tapi ternyata di lapangan B. Tapi ternyata peneliti hanya ingin mendengar apa yang dia ingin dengar gitu. Misalnya hanya ingin mendapat jawaban kalau jawabannya itu A bukan B gitu. Jadi kemungkinan subjektivitas atau keinginan penulisnya itu untuk penulis yang A itu lebih besar. Jadi tidak menggambarkan hasil penelitian secara real gitu. Bagaimana Lisa tanggapannya? Apakah sudah terjawab atau ada yang ingin menambahkan? Terima kasih banyak, Lisa. Kemudian dikembalikan kepada Epi. Baik, untuk kedua pertanyaan yang sudah ditanyakan dari Sasti dan juga Lisa sudah kami jawab. Lalu kami buka sesi pertanyaan yang kedua. Apakah teman-teman masih ada yang bertanya? Untuk sesi kedua kami hanya membuka untuk 1 slot pertanyaan ya. Terima kasih. Perit amat, Pi. Maaf, Bu. Teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Oh iya, sudah ada pertanyaan dari teman kita Nahda lewat kolom chat. Pertanyaannya adalah, dijelaskan bahwa penelitian deskriptif memiliki jenis yaitu dengan metode kuantitatif. Data kuantitatif yang didapatkan apakah berasal dari penelitian yang sudah ada atau harus diteliti terlebih dahulu untuk didapat datanya. Sedangkan penelitian deskriptif tidak memerlukan itu. Baik, ya nggak apa-apa, Nahda. Jadi pertanyaan dari Nahda sudah kami terima. Izinkan kami untuk mendiskusikannya dulu terlebih dahulu.
Baik, setelah kami berdiskusi, kami telah menemukan jawaban dari pertanyaan dari Saudari Nahda. Jadi kami persilakan untuk teman kami Giana untuk menjawab pertanyaan dari Nahda. Silakan Giana. Baik, saya Giana izin menjawab pertanyaan dari Nahda. Untuk pertanyaannya saya ulang. Jadi bahwa penelitian deskriptif memiliki jenis yaitu dengan metode kuantitatif. Data kuantitatif yang didapatkan apakah berasal dari penelitian yang sudah ada atau harus diteliti terlebih dahulu untuk didapatkan datanya. Sedangkan penelitian deskriptif Suaranya hilang-hilang, Nak. Gi, suaranya nggak kedengeran. Giana menggunakan headset nggak? Apakah suaranya sudah terdengar? Sudah, Gi. Baik. Jadi untuk penelitian deskriptif kuantitatif ini merupakan penelitian yang menggunakan observasi, wawancara, atau angket mengenai keadaan sekarang ini, mengenai subjek yang sedang diteliti. Jadi untuk datanya itu kita peroleh dari penelitian yang baru, misalkan melalui angket dan sebagainya. Kita mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab suatu pertanyaan. Jadi melalui penelitian deskriptif ini, peneliti akan memaparkan yang sebenarnya terjadi mengenai keadaan sekarang ini yang sedang diteliti. Baik, apakah sudah jelas, Nahda? Baik, terima kasih Nahda. Saya kembalikan lagi kepada Evi. Ya, baik. Untuk ketiga pertanyaan sudah kami jawab. Kami persilakan Ibu Iva jika ingin menyampaikan sesuatu terkait materi yang sudah kami bahas. Kami persilakan Ibu. Terima kasih, Pi. Di close dulu share screen-nya, Pi. Salma ya? Di close dulu, Nak. Ya. Oke, ini masih belum terlihat acak tentang materinya. Kan ketika kita bicara penelitian itu kan ada dua paradigma. Paradigma kuantitatif dengan paradigma kualitatif. Nah, di kuantitatif itu adalah membuktikan kebenaran. Kedengeran nggak saya di ruangan lagi luring? Kedengeran nggak? Terdengar, Ibu. Oke, ya. Jadi kalau paradigma kuantitatif berarti kita akan membuktikan kebenaran teori. Tuh. Sementara kualitatif itu adalah akan menemukan kebenaran. Nah, itu niatnya sudah beda. Nah, deskriptif tadi ketika dibahas itu dia lebih mengarah ke kuali, tetapi ada juga yang kuanti. Dalam arti kuantinya bukan membuktikan, tetapi kuanti pada saat proses di penggunaan angka di situ. Makanya tadi kan ada deskriptif kualitatif, ada deskriptif kuantitatif. Itu ya tadi yang dipaparkan oleh kelompok. Nah, jadi kalau kita berbicara paradigma kuantitatif yang membuktikan teori, berarti tadi pertanyaan siapa tuh tadi? Data itu data yang kita ambil
dari responden penelitian. Itu. Semua penelitian itu berarti datanya diambil dari responden penelitian. Nah, ketika kita berbicara deskriptif itu niatnya hanya mendeskripsikan. Tadi betul yang dikatakan Kiana. Jadi niat kita tidak membuktikan, tetapi ingin mendeskripsikan. Jadi cenderung lebih ke kualitatif. Karena di kualitatif kan akan menemukan kebenaran. Jadi bedanya ketika itu adalah kualitatif yang murni adalah di deskriptif tadi ada jenis penggunaan angka mendeskripsikannya itu. Tapi kalau kualitatif sama sekali tidak bicara tentang angka. Nah, sama halnya dengan arti angka itu untuk pembuktian. Ya. Sama halnya ketika tadi yang pertanyaan siapa statistik. Nah, jadi kalau kita penelitiannya paradigma kuantitatif, berarti data itu dikumpulkan, kemudian diuji berdasarkan statistika. Itu kuantitatif. Makanya yang kemarin kan ada eksperimen, ada ex post facto, ada korelasi. Itu ya. Jadi data itu kita masuk ke rumus-rumus statistik, kemudian diuji. Di penggunaan statistiknya itu kalau di yang kuantitatif berarti digunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Jadi dan statistik deskriptif berarti untuk mendeskripsikan. Nah, sementara statistik inferensial adalah untuk membuktikan. Itu dua-duanya digunakan. Tetapi kalau di kualitatif berarti sama sekali kita tidak menggunakan rumus-rumus statistik. Karena kita akan melakukan pengumpulan datanya secara naratif. Gitu. Jadi kita seperti kalau bertugas sebagai kameramen, reporter, nah semacam itu. Itu ya, jadi tidak bicara tentang bagaimana tentang angka prosentase, ratanya berapa, mediannya, titik tengahnya berapa, itu tidak digunakan. Jadi lebih ke menjelaskan apa sih yang terjadi di lapangan. Itu kualitatif. Nah, sementara kalau deskriptif, itu tadi ada deskriptif yang niatnya itu adalah memaparkan secara naratif, itu berarti yang mengarah ke paradigma kualitatif. Nah, misalkan saya ini yang tadi itu belum nampak contoh-contoh. Sekarang kalau deskriptif kualitatif, saya ingin memaparkan bagaimana pembelajaran daring di masa pandemi. Jadi kita berbicara tentang deskriptif kualitatif, berarti kita menceritakan apa sih yang terjadi di dalam pembelajaran daring pada masa pandemi ini. Jadi kita semacam yaitu reporter datang ke lapangan, kameramen datang ke lapangan, pulang dari lapangan dia bikin laporan. Nah, itu deskriptif kualitatif. Jadi apa yang kita peroleh di lapangan diceritakan kembali dalam bentuk naratif di situ. Nah, jadi kita tidak ada membuktikan teori, tidak ada kita menggunakan hitung-hitungan. Yang ada apa sih yang terjadi di sana, bla 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 diceritakan. Itu kualitatif. Nah, tetapi kalau deskriptif kuantitatif, kita menceritakan sama dengan tadi, reporter ke lapangan, kameramen ke lapangan, tapi pulangnya itu dia melaporkannya ada dalam bentuk angka-angka. Tapi angka itu hanya yang deskriptif. Jadi statistiknya tidak menggunakan statistik inferensial, namun statistiknya yang deskriptif. Misalkan setelah kita mengamati apa yang terjadi di dalam pembelajaran daring, kemudian kita tadi seperti yang disampaikan siapa Giana apa Evi tadi, kita bisa menggunakan angket, kita bisa menggunakan Google Form gitu kan. Nah, ketika kita menggunakan Google Form, terus saya ingin tahu respondennya, misalkan kita tanya siswanya, kita tanya gurunya, kita tanya orang tuanya misalkan. Nah, saya ingin melihat seperti apa sih respon mereka. Nah, ketika ingin memaparkan, kalau kita menggunakan angka-angka, nah itu dikatakan deskriptif
kuantitatif. Misalkan saya ingin mendapatkan datanya itu pada paparan tersebut, saya ingin melihat apakah mereka merasa nyaman belajar dengan daring, misalkan itu pertanyaan itu. Nah, kalau pertanyaan itu akan dideskripsikan secara kualitatif, berarti kita harus bercerita bla 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 bla, guru itu bla 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 bla, siswa itu bla 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 dan sebagainya. Tapi kalau kita ingin memaparkannya kuantitatif, kita bisa melihat rata-rata guru menyatakan mereka repot menggunakan pembelajaran daring. Rata-rata orang tua tidak bisa mendukung, atau sebagian besar atau hampir 75% orang tua tidak mampu mendukung pembelajaran daring karena mereka harus bekerja. Nah itu, kalau kalimat-kalimat itu digunakan di dalam laporan, berarti kita statistik itu penelitiannya deskriptif kuantitatif. Jadi penggunaannya hanya sekedar yang tendensi sentral atau yang dispersi, tidak menggunakan uji-uji. Itu ya, paham dua jenis itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang, atau boleh slide-nya dipaparkan lagi yang jenis-jenisnya tadi. Yang berikutnya kalau deskriptifnya adalah korelasional. Jadi korelasional di kualitatif berbeda dengan korelasional yang di deskriptif. Kalau di kualitatif berarti kan kita harus membuktikan teori, membuktikan dengan rumus-rumus statistik. Tapi kalau yang di deskriptif kita akan mengkaitkan, misalkan pertanyaannya misalkan bagaimana peran orang tua atau bagaimana interaksi, misalkan bagaimana interaksi antara orang tua dengan guru misalkan. Nah, ketika kita berbicara kuantitatif di deskriptif, berarti kita bisa mengatakan hampir seluruhnya misalkan orang tua mendukung terhadap pembelajaran atau terhadap rencana pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Jadi ada kata-kata angka. Tetapi kalau kualitatif kita tadi menjelaskan bla 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 bla, seperti apa sih interaksi yang terjadi antara orang tua dengan gurunya di situ. Nah, itu yang bicara tentang deskriptif korelasional. Jadi kita di dalam ceritanya itu mengkaitkan antara satu faktor dengan faktor lain. Tapi kalau tadi yang deskriptif kita menjelaskan seluruhnya. Apa yang kita jelaskan bergantung kepada pertanyaan penelitian. Kita di dalam pertanyaan penelitian, kalau tadi saya ingin melihat pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi, apa yang akan kita ceritakan? Jadi kita di situ harus membuat riset question. Jadi pertanyaan penelitiannya apa? Apa yang ingin kita tahu? Misalkan dari tadi pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi, apa yang akan kita ceritakan? Jadi harus ada rambu-rambu yang akan kita cari di lapangan itu. Misalkan saya ingin mengetahui bagaimana platform yang digunakan. Misalkan lagi saya ingin mengetahui interaksi antara orang tua dengan guru. Misalkan saya ingin tahu misalkan bagaimana peran orang tua. Misalkan, nah itu dibuat dulu rambu-rambunya. Sehingga apa yang kita jelaskan itu adalah sesuai dengan keyword-keyword di dalam riset question tersebut. Jadi kita menceritakan. Nah, cerita itu menggunakan angka berarti deskriptif, tidak menggunakan angka berarti kualitatif. Gitu. Nah, itu kalau menceritakan. Tetapi kalau korelasi, saya ingin tahu di riset question itu ada korelasinya. Bagaimana interaksi antara orang tua dan guru. Nah, itu berarti deskriptif korelasi. Di situ. Paham? Yang berikutnya, nak. Tadi sudah berapa tadi? Nomor 1 dulu tuh tadi. Nomor 1. Ya, tadi sudah ya. Terus nomor 2. Ya, terus. Nah, analitik. Jadi di sini kita menganalisis. Saya ingin melihat misalkan faktor-faktor apa yang mendukung pembelajaran daring pada masa pandemi. Jadi saya analisis. Ada berapa faktor, bagaimana jenis faktor itu. Nah, itu termasuk deskriptif analitik. Saya, misalkan
faktor-faktor yang mendukung misalkan pembelajaran daring pada masa pandemi atau misalkan kesulitan atau permasalahan dalam pembelajaran daring pada masa pandemi. Itu analitik. Kita ya. Oke, terus berikutnya. Nah, verifikatif di sini berarti kita di sini mengujinya itu bukan membuktikan hipotesis misalnya. Deskriptifnya kalau yang verifikatif ini sudah masuk ke korelasi itu ke yang kuantitatif di situ. Ya, kalau ini, jadi kadang orang memandang karena kita mendeskripsikan itu ada yang mengarah kepada kuantitatif, kalau tidak membuktikan teori berarti itu yang tidak kuantitatif. Jadi maksud di sini adalah hasil dari korelasi, hasil dari komparasi itu dideskripsikan. Jadi jangan terlalu bingung dengan ini, karena ketika deskriptif itu sebenarnya tidak ada pembuktian hipotesis sebenarnya. Gitu ya, Nak ya. Jadi ini hati-hati, makanya bukunya jangan hanya satu. Jadi ambil lagi buku lain sehingga ketika Pak Sugiono mengatakan ini berarti ada yang pendapat lain. Nah, itu yang harus kita analisis. Itu ya, supaya kita tidak bingung loh. Kok kan deskripsi itu mendeskripsikan. Jadi beliau itu melihatnya bahwa hasil pengujian pun itu dideskripsikan. Itu maksudnya. Padahal satu pendapat lain bahwa niat kita hanya mendeskripsikan, bukan membuktikan teori. Nah, itu ada pendapat. Itu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Yang ditugas mencari jurnalnya, jurnal apa yang ditugas itu? Yang ditugas itu, jurnal apa? Ya, yang nanti. Oh, etos faktor. Ya, sudah dianalisis. Switching lagi berarti, nah disitulah ketika paparan itu ada contoh jurnalnya. Jadi ini loh jurnal yang metodologinya adalah deskriptif. Walaupun tidak ada macam-macamnya, tetapi terlihat ada satu karakteristik deskriptifnya di situ. Itu ya, makanya ketika kepaparan itu satu jenis ada contoh, satu jenis ada contoh, itu supaya lebih operasional. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan, silakan. Masih ada? Cukup? Oke, berarti kalau cukup berarti beralih ke guna. Jadi kuncinya itu ketika deskriptif itu sebenarnya tidak membuktikan teori, tetapi kita memaparkan hasilnya, mendeskripsikan, menyajikan. Nah, konsep ini beliau itu mungkin melihat setelah kita melakukan pengujian dideskripsikan di situ yang beliau itu. Ya, cari buku-buku yang buku Inggrisnya itu yang riset metodologi evaluationnya seperti itu tuh nanti terlihat lebih kompleks lagi tentang deskriptifnya. Ya, oke, kalau tidak ada berarti silakan untuk dilanjut menganalisis jurnalnya lagi per kelompok, atau ya tidak perlu satu-satu lah, per kelompok, satu kelompok satu jurnal di situ. Jadi kita analisis ke metodologinya apa, yang dianalisis itu apa, judulnya apa, rumuskan masalahnya apa, metodologinya bagaimana, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, sehingga nanti terlihat perbedaan kalau artikel itu korelasi seperti ini alurnya, kalau artikel itu misalkan komparasi seperti ini artinya. Jadi kelihatan itu apa tuh ibaratnya kalau kita resep, ibaratnya resepnya masing-masing. Jadi kita bisa nantinya dibuatkan mapping dalam bentuk tabel-tabel dari kolom 1 itu artikel eksperimen, kolom 2 misalkan artikel yang korelasi, terus berikutnya. Jadi nanti terlihat satu baris judulnya. Judul kalau artikel itu korelasi seperti apa,
Wah, judul kalau artikel itu komparasi seperti apa, nanti terlihat perbedaannya. Terus masuk ke baris kedua tentang rumusan masalah. Nah, rumusan masalah nanti terlihat perbedaannya. Kalau risetnya eksperimen, rumusan masalahnya begini. Kalau risetnya kualitatif, rumusan masalahnya begini. Kelihatan. Itu yang dibutuhkan pemetaannya. Mestinya nanti selesai dari penelitian ini berarti kita memiliki gambaran istilahnya. Jadi kita ini semacam kokinya, chipnya. Jadi chip itu nanti akan tahu kalau ini adalah resep korelasi seperti ini. Kalau resepnya adalah kualitatif seperti ini dan sebagainya. Itu yang harus dipahami di sini. Nah, kalau itu sudah paham, baru nanti kita action bagaimana membuat draftnya. Itu ya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Minggu depan masih ada? Ada ya, belum praktek ya. Minggu depan tentang apa, Nak? Materinya tentang apa, metode apa? Ya. Silakan ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, ya. Nanti setelah presentasi itu langsung kita praktek. Silakan ada pertanyaan lagi. Semuanya. Supaya nanti bisa tahu. Makanya tadi saya katakan, nanti kita harus sudah memiliki tabel. Kalau ekspos faktor seperti ini, kalau eksperimen seperti ini, kalau korelasi seperti ini. Nah, itu harus nanti terakhirnya itu nanti kita buatkan tabel. Tabel itu sebagai mappingnya di situ. Sehingga kita tahu di situ. Makanya saya katakan tadi itu adalah resep-resepnya. Jadi, nah, aku belum LMS itu belum lagi. Terus si Bayusi kan yang di pasar itu, tapi belum juga. Nah, yang S2, maaf nggak sebentar, yang S2 TP itu dibantuin sama mahasiswanya. Di jalan tuh LMS yang S2 TP itu. Tapi kalau yang Dikda, SPAUD, aku tuh sampai 6 kelas itu statistik. Allah masih Bayusi belum Noifa, aduh. Kemarin juga yang ini juga Bina juga. Ya pasca juga teman-teman mahasiswanya belum pada familiar. Ada hari itu. Oh, saya sebentar. Ada lagi pertanyaan tadi? Ya, ada pertanyaan lagi, Nak? Ibu, untuk format tabelnya kayak gimana ya, Ibu? Analisis. Nanti saya buatkan. Atau Bu, boleh ini di stop ini. Ini di stop. Coba saya buatkan. Ini laptopnya udah kelelahan kali jadi lama. Kalau ini sebentar. Sudah kelihatan. Misalkan ini aspek. Nah, ini misalkan pertama eksperimen ya.
terus post facto, kasih deskriptif ya. Nah, terus yang berikutnya. Nah, di sini judul. Di sini rumusan masalah. Ini metode metode terus teknik pengumpulan data. Analisis data di sini. Kesimpulan. Kenapa? Tekan. Ya, ini sudah cukup sudah di sini. Jadi nanti kalau kita analis artikelnya itu adalah eksperimen atau di sini ya ditambah. Di sini dulu berarti nama jurnal. Ya. Kemudian nama jurnal cukup nama jurnal. Jadi nanti kita cari berarti kan artikel itu dari jurnal mana, kemudian kita tulis judul artikel itu seperti apa. Kalau eksperimen, kalau post facto, nanti dari satu sini saja dari judul itu terlihat bedanya. Kalau artikel itu eksperimen seperti apa, kalau artikel itu post facto seperti apa, dan seterusnya. Ditambah lagi ke kanannya. Demikian juga rumusan masalah, nanti akan terlihat. Metodenya nanti akan terlihat. Nah, artikel itu jangan dihilangkan karena nanti kita akan gunakan lagi. Jadi pada saat topik kita membuat bab 1, nanti kita akan belajar lagi dari jurnal itu. Itu ya. Nah, itu nanti saya kirimkan ini. Oke. Jelas, Nak? Sampai kuali. Bukan, memangnya sekarang sampai kuali yang kita. Oh, kita hanya mengenal kalau topik itu. Hanya mengenal saja, nanti kita actionnya tidak sampai kualitatif. Karena kalau tidak salah nanti di ini yang kemarin kesalahan kesalahan pelaksanaan kurikulum baru itu yang membuat kacau bagi SD itu. Harusnya ketika kurikulum baru itu muncul, itu akan berlaku untuk mahasiswa semester 1. Bukan mahasiswa yang sekarang ada, bukan demikian harusnya itu. Itu yang saya kemarin keras protes, tapi tidak didukung oleh yang lain. Sekarang baru dirasakan kelengar itu semua. Saya ketawa aja sekarang. Mereka kelengar sekarang semua. Saya udah teriak-teriak di awal. Jangan berlakukan itu. Jangan, itu mulai dari semester 1. Tetap aja diberlakukan. Jadi kemarin itu kan mahasiswa ada kuliahnya 2 kali kan. Nah, ternyata sulit sekarang tuh Bu Gusti sulit ya, si Malakama jadinya. Nah, jadi nanti kalau tidak salah ada lagi mata kuliah metodologi penelitian. Nah, mata kuliah metodologi penelitian itulah nanti yang akan lebih banyak membedah tentang kualitatif dan action research, PTK, R&D gitu. Itu ya, karena nanti itu yang di semester berikutnya malah 4 SKS. Sekarang hanya 2, nanti malah 4 di situ. Itu yang kita nanti kaji lagi di situ ya. Jadi sekarang kita yang di topik diskusi itu baru bicara tentang seperti apa sih jenis-jenis penelitian, jenis-jenis metode penelitian tersebut. Itu ya Nak ya. Nah, maksudnya begini,
tabel tadi itu di ending nanti. Jadi nanti betul tadi yang bicara nanti dikumpulkannya pas ujian. Tetapi ketika ditugas per topik kita seperti ini. Jadi untuk yang per pertemuan itu berarti laporan dari artikelnya itu adalah sesuai nih satu kolom ini. Jadi misalkan sekarang ini kan, nah berarti ini sekarang laporan minggu ini, gitu. Ini laporan minggu ini. Ini kemarin post facto kan, berarti ini laporan kemarin. Ya, satu hari. Jadi bagian-bagiannya nanti endingnya di semester itu berakhir baru kita buatkan di sini kan tinggal copy paste. Itu ya nak ya. Jadi tugasnya jadi cicil per minggu sampai nanti terakhir kita dirangkum dalam satu tabel ini. Jadi sekarang kita bicara judulnya apa, nama jurnalnya apa, rumusan masalahnya seperti apa, sampai kesimpulannya bagaimana. Jadi silahkan lebih enak menggunakan tabel ini, tapi ini hanya satu, kan tidak ada yang lain itu silahkan versinya. Mau ke samping, mau ke bawah silahkan itu. Itu adalah kreativitas kita di dalam menyajikan materinya. Itu ya nak ya. Oke, masih ada? Masih ada nak? Cukup. Baik, kalau cukup berarti searching lagi. Kalau sekarang kita kelompok sejelas, tidak perlu individu. Kelompoknya ya, jadi satu kelompok satu artikel di situ. Silakan kelompoknya disesuaikan, mau dibikin lagi silahkan. Oke, kalau tidak ada cukupkan dulu hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita tetap bisa bertemu mendiskusikan walaupun dengan keterbatasan saya terus-terusan mendapatkan tugas mendadak. Jadi sampai saya tidak istirahat ini terus aja bolak-balik hotel ini. Tapi kita tetap harus melaksanakan ke semuanya. Sehingga ini sebelum pembukaan ini sudah mulai pada datang. Oke anak ya, diskusi silahkan kalau ada pertanyaan lebih lanjut berarti kita manfaatkan GC-nya. Nanti saya tengok di GC karena ternyata saya masih belum bisa untuk membuat LMS karena memang harus upload semua materi-materi yang ada. Nah ini yang memang membutuhkan waktu dan membutuhkan ada admin yang bantu sebenarnya. Karena kita harus ketemu dengan mahasiswa ngajar hampir tiap hari saya harus pikon. Nah, sudah kelelahan sekali kita. Oke, mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus lagi. Itu ya nak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya itunya Zoom-nya ini ya, Google Meet-nya. Nah kita